Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah masuk pertemuan kedua di minggu kedua, yaitu untuk hari ini atau minggu ini materinya terkait mengenai bus-bus sistem ya. Namun sebelum pembahasan ke bus-bus sistem, yang perlu kalian review kembali dari materi yang sudah saya jelaskan di minggu pertama atau pertemuan pertama kemarin itu mengenai eh, komponen-komponen komputer ya. Oke, kemarin eh, di mana komponen-komponen komputer itu ada secara global ya, secara garis besar ya, secara tidak detail kemarin sudah saya jelaskan bahwa komponen komputer itu ada tiga, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, ya, dan SO. Walaupun SO ini bagian dari perangkat lunak, namun sendiri ya, tersendiri. Oke, yang pertama ada komponen perangkat keras. Nah, komponen perangkat keras ini nanti terdiri dari bagian beberapa bagian. Yang pertama ada komponen utama. Nah, komponen utama ini terdiri dari lima ya, lima komponen. Jadi yang secara umum ya bisa kita lihat, bisa gunakan di komponen utamanya. Yang pertama ada prosesor atau Central Processing Unit, eh, di mana CPU ini adalah sebagai otak utama dari komputer ya. Tentunya berfungsi untuk memproses seluruh instruksi yang dimasukkan oleh pengguna atau brainware dan mengolah data yang diinputkan. Nah, contoh dari prosesor ini, contohnya ada Intel Core 3 ya, seperti laptop saya ini masih Core 3 ya, terus kemudian Core 5, Core 7 ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada motherboard ya. Motherboard di sini merupakan papan utama yang bukan semua komponen komputer motherboard. Kemudian yang ketiga ada random access memory ya, ini sebagai penyimpanan sementara yang tentunya ya namanya penyimpanan ya untuk menyimpan data ya untuk diproses oleh CPU. Kemudian yang komponen keempat ada storage ya. Nah, ini storage ini ada penyimpanan internal maupun penyimpanan eksternal. Nah, penyimpanan internal di mana ya di memorinya. Ya, untuk penyimpanan eksternalnya di berupa hard disk, USB, terus kemudian CD ya itu merupakan penyimpanan eksternal. Kemudian yang kelima, komponen kelima ada power supply, on off-nya ya. Jadi power untuk on off ya. Ketika kalian menyalakan komputer atau laptop, kan kalian menekan tombol power supply. Di mana tombol power supply ini tentunya memberikan daya listrik ke semua komponen. Ya kalau nggak dinyalakan ya mana bisa bisa melihat ya seperti itu. Melihat di monitor. Jadi untuk menampilkan sebuah monitor itu ya tentunya power supply-nya harus dinyalakan. Kemudian komponen pendukung yang kedua. Nah, komponen pendukung ini ada kartu grafis atau GPU ya. Nah, ini fungsinya untuk memproses tampilan grafis. Tentunya ini penting untuk gaming ya, gaming dan desain. Terus kemudian sistem pendingin, nah kipas ya. Jadi kipas ini sangat membantu ya kerja komputer ya ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama itu kan ada pendinginan.
Tentunya ini untuk menstabilkan suhu di dalam komputer itu sendiri ketika dipakai dalam jangka waktu yang lama, mungkin seharian ya, seharian full dinyalakan. Itu kan tentunya komputer itu panas. Nah, itu untuk membantu menstabilkan kondisi suhu di dalam komputer itu sendiri. Kemudian casing. Nah, casing ini bagian luar ya, bagian luar ya tentunya ini untuk melindungi ya semua apa melindungi semua komponen ya. Nah, ini dari debu, dari kerusakan ya. Ini casing. Nah, itu komponen pendukung. Kemudian yang kedua komponen tadi perangkat keras, sekarang perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini ada dua, yaitu aplikasi, aplikasi atau program yang kita gunakan dan sistem operasi atau operating system atau Windows. Nah, di sini contohnya misalnya kalian pakai Windows, pakai iOS ya, pakai Mac OS, kemudian Linux ya, atau Windows Vista kalau masih ada yang pakai Windows Vista. Dulu saya masih pakai ya pertama kali saya beli laptop. Itu zaman berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun 2006 kalau nggak salah. Itu saya masih menggunakan eh, Windows Vista. Nah, itu untuk sistem operasi. Kemudian aplikasi. Aplikasi ini tentunya software tambahan yang kita gunakan. Nah, seperti browser. Browser ini kita searching di Google menggunakan browser. Browser ini bisa Mozilla, bisa Chrome ya, bisa Opera, bisa Explorer ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian Microsoft Office. Nah, ini kan kita kesehariannya berinteraksi menggunakan Microsoft Office. Ya, kita membuat makalah, kita mau membuat mengerjakan tugas, ya tentunya kita input datanya kan di Microsoft Office. Terus apalagi Photoshop, misalnya kalian mungkin ada yang hobi untuk membuat logo, membuat brosur ya. Terus kemudian membuat apa namanya spanduk ya itu menggunakan Photoshop. Atau mungkin Paint Bucket ya ketika kalian mungkin eh, untuk mengedit gambar ya, nah itu bisa menggunakan Paint Bucket juga selain Photoshop tadi. Terus kemudian games ya, tuh contoh aplikasi. Sebenarnya masih banyak lagi ya tergantung dari kebutuhan kalian ya. Kalian penggunanya apa ya terserah. Tergantung ini nggak harus yang saya contohkan banyak. Tergantung kebutuhan kalian dalam mengerjakan tugas apa, dalam di dunia ketika kalian ini sudah ada yang bekerja ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Kemudian driver ya, driver di sini adalah perangkat lunak yang memungkinkan perangkat keras bisa bekerja dengan driver. Driver ini misalnya kalian mau koneksi internet ya, itu kan kalian klik device-nya di sini ya. Kemudian perangkat input dan output. Nah, untuk inputnya di sini ada keyboard ya, tentunya kita ngetik. Ngetik itu kan pasti menggunakan keyboard, mouse ya. Untuk eh, ini menyorot ya, menyorot atau untuk mengetik itu kan menggunakan mouse. Nah, kan kursornya ini kan kita untuk menunjukkan ya, ini titiknya kita di mana. Nah, ini kan kursor. Scanner, kemudian joystick. Kemudian untuk outputnya, di sini ada monitor untuk menampilkan secara visual ya, secara visual data yang kita olah. Kemudian printer, nah printer ini untuk mencetak ya, nanti mencetak dokumen yang sudah kita selesaikan. Kemudian speaker, nah ini output. Nah ini skema dari kerja komputer.
Pertama kita input data di device-nya. Ini kita menggunakan keyboard, mouse ya misalnya. Terus kemudian data yang sudah kita inputkan ini akan diolah di CPU-nya, diproses di sini ya. Diproses, kemudian setelah diproses nanti akan disimpan. Simpan ini bisa di penyimpanan internal maupun eksternal. Untuk penyimpanan eksternalnya di sini ada hard disk, disket, CD-ROM, USB ya. Untuk apa namanya ada DVD-ROM, kemudian memory card ya, stick ya, memory stick. Kalau untuk di dalamnya sendiri untuk internal lah itu ya di memorinya. Kalau untuk penyimpanan sementara kemarin kan sebelum sampai ke memori kan disimpan dulu di register ya. Masih proses lebih lanjut ya untuk di register itu. Kemudian untuk hasil finalnya penyimpanan permanennya itu nanti nah, setelah data diolah kemudian disimpan, nah ini selesai ya. Hasilnya apa? Hasilnya misalnya berupa laporan, laporan tugas kuliah, laporan kerja kalian, atau bagi programmer ya program ya tentunya hasilnya. Nah, di sini tentunya hasilnya ini bisa dilihat secara visual di monitor. Bisa kita lihat secara keseluruhan laporan kita dari awal hingga akhir dari monitor ini kita bisa melihat. Nah, kemudian printer ya printer ini tentunya ketika kita ada kebutuhan untuk cetak laporan kita cetak ya menggunakan printer. Nah, speaker ini kan memang apa namanya output ya. Speaker ini bukan bagian dari apa namanya laporan yang kita buat, namun speaker ini merupakan media yang tentunya bisa kita gunakan ya. Nah, misalnya kita uh, belajar secara online ya menggunakan Zoom dan menggunakan Gmail. Kalau misalnya speakernya kita mati ya, bisa kan? Nah, makanya di sini harus kita nyalakan sebagai output. Terus selanjutnya, nah ini tadi untuk input. Nah ini menggunakan keyboard tadi untuk ketik, mouse untuk klik ya, navigasi ya, kursornya tentunya untuk apa namanya? Tentunya dengan menggunakan mouse ini kita bisa mengoperasikan kursornya dengan baik. Kemudian scanner ini untuk tentunya untuk menycan ya dokumen, dari dokumen. Kemudian mikrofon ya untuk merekam suara. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan data yang dimasukkan eh, di inputan ini nanti akan dikirim ke CPU untuk diproses lebih lanjut. Ini di bagian input. Kemudian bagian kedua yaitu pemrosesan, processing. Ini di tahap ini ya yang berperan adalah eh, ada CPU ini sebagai tadi sebagai otak utamanya untuk olah data. Kemudian ada alunya ini untuk melakukan penghitungan dan operasi logika algoritmanya. Kemudian control unit. Nah, ini untuk mengontrol jalannya instruksi dari memori ke perangkat lain. Kemudian register, ini penyimpanan kecil ya di dalam CPU untuk data sementara. Makanya dari kemarin saya katakan register ini adalah penyimpanan sementara sebelum disimpan di. Nah, kesimpulannya di sini CPU mengambil data ya dari RAM untuk diproses. Oke, selanjutnya storage. Di sini data yang diproses bisa disimpan sementara atau permanen. Penyimpanan sementaranya itu di RAM ya untuk data akhir. Kemudian untuk penyimpanan permanennya itu di file, aplikasi atau dan OS. Nah, jika ada data perlu disimpan lebih lama akan ditulis ke hard disk ya. Nah, ini storage. Kemudian yang keempat itu ada output. Nah, output ini nanti untuk menampilkan hasil.
Nah, ini output ini seperti ada monitor ya untuk mengampilkan secara visual. Ya kan analisanya ketika kita sudah membuat laporan, kita cek dulu kan. Ngecek dulu melihatnya di mana secara visual ya di monitor. Ya nggak? Nah, terus kemudian printer tadi untuk cetak. Makanya di sini pengguna dapat melihat hasil atau memberikan input tambahan. Jadi output ini masih bisa kita edit ya, masih kita bisa rubah. Nah, ada bagian-bagian yang mungkin harus kita hapus, ada yang perlu kita tambahkan. Nah, ini bisa kita. Terus kemudian yang kelima ada feedback, feedback komunikasi, feedback dan komunikasi data. Nah, jika diperlukan, data nanti dikirim kembali ke CPU untuk pemrosesan ulang. Nah, komputer ini juga bisa berkomunikasi dengan perangkat lain ya melalui jaringan WiFi, internet, LAN. Ya. Bahasanya berkomunikasi secara misalnya ya kita berinteraksi nih. Nah, kita belajar online nih menggunakan Zoom ya, secara visual ya. Ini tentunya selain menggunakan komputer juga menggunakan jaringan internet, ya kan? Atau misalnya kalian share data, misalnya menggunakan jaringan LAN, MAN, atau WAN, atau PAN. Ini feedback dan komunikasi data. Nah, itu mengenai komponen dan eh, skema kinerja komputer ya. Nah, selanjutnya ada eh, tadi sudah bicara komponen-komponen komputer, kemudian skema alur kerjanya itu seperti apa. Nah, sekarang lalu lintasnya, kita bicara lalu lintasnya. Kalau kita lalu lintas kan misalnya lewat jalur mana gitu ya. Kita nih mau ke suatu tempat lewat jalur mana yang harus kita lewati. Nah, begitu juga dengan komputer. Di sini juga ada jalur-jalur ya yang bisa dibuat. Nah, dikenal di sini namanya bus-bus system. Apa itu bus-bus system? Bus-bus system di sini merupakan salah satu bentuk sistem komunikasi data ya dalam jaringan komputer atau sistem elektronik, nah, di mana tentunya beberapa perangkat ya di berbagai satu jalur ya, berbagi satu jalur komunikasi atau bus yang sama. Nah, sistem bus ini sering digunakan ya dalam arsitektur komputer, otomasi industri ya, dan jaringan kendaraan. Selanjutnya, karakteristik dari bus-bus sistem. Yang pertama ada berbagai jalur komunikasi. Nah, semua perangkat terhubung ke satu saluran komunikasi utama, ya. Terus data yang dikirim oleh satu perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain dalam sistem. Ini berbagi jalur. Kemudian topologi bus yang kedua. Ciri yang kedua ada topologi bus. Topologi bus ini menggunakan satu kabel utama atau backbone untuk menghubungkan semua perangkat. Nah, tiap perangkat ini bisa mengirim ya dan menerima data, tetapi hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu. Kemudian ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga itu adanya pengendalian akses. Nah, pengendalian akses ini nanti menggunakan mekanisme seperti CSMA atau CD, Carrier Recency Multiple Access ya, wide collision ya, detection dalam Ethernet atau token passing. Nah, dalam jaringan berbasis token. Ciri yang keempat, keandalan dan skalabilitas. Nah, jika jalur utama rusak, seluruh sistem bisa terganggu. Namanya lalu lintas lah ketika jalur utamanya rusak, ya tentunya terganggu. Ya, ibaratnya gini, kalau di dunia nyata ya, ketika kalian lewat jalur utama, nah jalur utamanya itu macet,
ya macet atau mungkin banjir atau terjadi kecelakaan, ya otomatis seluruh lalu lintas terganggu kan? Ya sama saja seperti di dalam sistem komputer ini. Ketika salah satu jalur utamanya rusak, sudah seluruh sistem ya bisa terganggu. Contoh realnya nih ketika kalian ujian ya, ujian UTS atau UAS. Nah, ketika dilakukan secara bersama-sama, ya, ini kan tentunya sistem overload. Nah, di salah satu bagian servernya itu mengalami kendala kerusakan atau problem. Ya otomatis gimana? Ya server-server yang lain pun akan terganggu. Makanya ketika kalian UAS ya atau UTS sering error. Atau ketika kalian upload data ya, upload data untuk tugas ya, upload eh, misalnya nanti di semester 5 kalian PKL. Ya, nanti kan upload laporan PKL. Nah, itu biasanya sistem error. Karena rame-rame itu uploadnya dari seluruh cabang PSI. Anak semester 5 atau semester 7 yang membuat laporan PKL. Nah, ini ya keandalan dan skalabilitas. Skalabilitas. Nah, ini bisa juga mengalami kemacetan jika terlalu banyak perangkat yang berkomunikasi secara bersamaan. Ini ciri-ciri dilihat dari keandalan dan skalabilitas basis sistem. Kemudian contoh penerapan basis sistem. Nah, contoh di sini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama komputer dan perangkat keras ya. Di sini ada PCI bus dan USB dalam komputer. Ya, ketika kalian share data ya, di sini kan kalian butuh dua hardware. Yang pertama komputernya, yang kedua perangkat tambahan, yaitu USB. Atau misalnya perangkat penyimpanannya nggak USB, Bu. Misalnya CD atau hard disk eksternal. Ya bisa seperti itu. Atau mungkin penyimpanan yang lain. Kemudian jaringan komunikasi. Di sini ada internet dan topologi bus. Yang contoh ketiga ada otomotif dan industri. Ini ada CAN bus dalam kendaraan modern ya untuk komunikasi antar sensor dan modul. Contohnya kemarin yang sudah saya berikan, misalnya ada taksi online ya tanpa driver, kemudian bus untuk mengangkut jemaah haji di Saudi Arabia. Ya, itu juga sudah banyak yang tidak menggunakan driver lagi, jadi otomatis ya menggunakan sistem. Ini contohnya. Kemudian yang poin ketiga, komponen utama basis sistem. Yang pertama ada jalur bus. Ya, jalur bus ini tentunya media fisik ya yang digunakan untuk mentransmisikan data, kemudian alamat, sinyal kontrol. Nah, ini ada tiga. Yang pertama ada bus data ya. Bus data ini nanti bertanggung jawab untuk mentransfer data antara perangkat dalam sistemnya dalam sistem komputer. Kemudian bisa bersifat bidireksional ya, bidireksional atau dua arah. Data bisa dikirim dan diterima. Lebarnya nanti bisa diukur dalam bit ya, 8 bit, 16 bit, 32 bit ya, kilobyte ya, megabyte ya, yang terbesar ya, megabyte, tera ya. Seperti ini data. Kemudian bus alamat. Nah, ini digunakan untuk menentukan lokasi memori atau perangkat yang akan dikomunikasikan. Biasanya bersifat kalau tadi bidirect ya itu dua arah, kalau ini undirect itu satu arah. Kenapa satu arah? Karena hanya digunakan untuk mengirim alamat dari prosesor ke memori atau perangkat lainnya. Satu arah. Kemudian bus control. Bus control ini nanti digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol dan koordinasi antar perangkat. Misalnya sinyal
baca tulis ya untuk eh, sinyal baca tulis atau sinyal read or write ya untuk menentukan apakah data sedang dibaca atau ditulis bus control. Nah, selanjutnya jenis-jenis bus dalam komputer. Yang pertama ada bus internal. Nah, ini untuk menghubungkan berbagai komponen dalam CPU ya. Dalam CPU seperti ALU, register, memori utama. Contohnya ada frontside bus pada komputer laptop. Kemudian bus eksternal. Nah, digunakan untuk menghubungkan CPU dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, ya, printer tadi. Terus contohnya apa? Contohnya di sini ada USB, ada hard disk, ada CD-ROM, ya, itu contohnya. Ada PCI. Terus kemudian bus memori. Nah, ini untuk menghubungkan CPU dengan RAM untuk mempercepat akses data. Semakin lebar bus memorinya, ya semakin cepat transfer datanya. Ini penyimpanan eksternal. Kalau tadi kan internal, eksternal ya. Ini internal. Jenis-jenis bus sudah. Selanjutnya yang ketiga, mekanisme pengendalian bus. Kenapa perlu dikendalikan? Ini karena banyak perangkat berbagi satu jalur ya komunikasinya, makanya perlu ada mekanisme kontrol ya agar tidak terjadi tabrakan data. Ini makanya perlu diatur mekanisme seperti apa. Ini ada beberapa mekanismenya. Yang pertama ada arbitrasi bus ya. Arbitrasi bus ini nanti menentukan perangkat mana yang memiliki hak untuk menggunakan bus pada satu waktu tertentu. Contohnya ini ada polling, token passing, ya, ada prioritas. Kemudian yang kedua ada sinkronisasi. Ini bisa berbasis sinkron ya, atau asinkron tanpa clock ya. Terus sinkronisasi menentukan kapan data dapat dikirim dan diterima. Sinkronisasi. Kemudian metode akses. Nah, kalau metode akses ini nanti ada DSNA atau CD ya, nanti memastikan tidak ada dua perangkat yang mengirim data secara bersamaan. Nah, selain CSMA, di sini ada token ring. Nah, token ring ini nanti digunakan dalam jaringan berbasis token. Hanya perangkat yang memiliki token yang bisa mengirimkan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu keuntungan dan kelemahan menggunakan, eh, bukan menggunakan ya, kelemahan dari lalu lintas sistem ini tadi. Yang pertama, keuntungannya desain sederhana dan murah, kemudian mudah diimplementasikan dalam jaringan kecil, terus kemudian perangkat dapat dengan mudah ditambahkan tanpa banyak perubahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya di sini, jika kabel utamanya rusak, ya seluruh sistem bisa terganggu. Terus kecepatannya bisa menurun jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Kemudian potensi tabrakan data jika tidak ada manajemen ya lalu lintas dengan baik. Jika tidak ada manajemen lalu lintas yang baik, maka di sini terjadi tabrakan. Ini poin terakhir ya, silakan. Materi sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di ruang diskusi di MyBase. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.